Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian 2 rancangan peraturan daerah atau Ranperda. Rapat yang berlangsung pada Kamis 17 Juli 2025 itu juga membahas kesepakatan bersama mengenai perubahan program pembentukan peraturan daerah atau Propenperda 2025. Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD ini dihadiri jajaran anggota Dewan, unsur pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, serta perwakilan Forkopimda. Agenda paripurna tersebut menjadi bagian dari fungsi legislasi DPRD dalam membentuk peraturan daerah sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penyampaian 2 Ranperda dan penetapan perubahan Propenperda dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan daerah, sekaligus memperkuat dasar hukum dalam berbagai aspek pelayanan publik dan pembangunan. Proses ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas regulasi yang sesuai dengan dinamika serta aspirasi masyarakat Lampung Tengah. Melalui rapat paripurna ini, DPRD bersama pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menegaskan komitmen dalam menjalankan fungsi legislasi secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Mitra TV melaporkan. Serta rapat paripurna, hadirin dan insan pers yang kami hormati. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda 1. Penyampaian 2 rancangan peraturan daerah. Pembicaraan tingkat 1 tentang A. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. B. Perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Persetujuan bersama 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah. Pembicaraan tingkat 2 tentang A. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029. 3. Kesepakatan bersama perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Adapun jumlah anggota DPRD yang hadir dan menandatangani absensi pada hari ini sebanyak 40 dan 50 anggota dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini Jumat tanggal 11 Juli 2025, rapat ke-13 masa sidang ketiga tahun sidang 2025. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Surat dari Bupati Lampung Tengah nomor 900/B.A.7-Romawi/02/2025 tanggal 25 Juni 2025 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugi. Dasar 1. Memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 320 Ayat 1. Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat 2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi 1. Laporan nilai sesi anggaran. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. 3. Neraca. 4. Laporan operasional. 5. Laporan arus kas. 6. Laporan perubahan ekuitas. Dan 7. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. 2. Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan telah disesuaikan dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia nomor 25A/LHP/8 Romawi /DLP/05/2025 tanggal 23 Mei 2025. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 untuk diproses lebih lanjut. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Bupati Lampung Tengah Abdi Jaya Cat ditandatangani. 2. Surat dari Bupati Lampung Tengah nomor 180 dari 961 dari Sekda .1 Romawi .03 2025 tanggal 3 Juni 2025 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah di tempat dasar 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan syarat tersebut di atas, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah dan memberikan payung hukum terhadap penarikan biaya jasa pelayanan pada UPDD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah yang saat ini sudah berstatus BLUD perlu menetapkan tarif pelayanan dimaksud dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan ini disampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya untuk dapat dilakukan pembahasan. Demikian dan atas kerjasamanya terima kasih. Bupati Lampung Tengah Abdi Jaya Cat ditandatangani. Terima kasih kepada saudara Sekdes DPRD yang telah membacakan surat masuk yang diterima oleh Dewan yang ada kaitannya dengan acara rapat paripurna pada hari ini. Saudara Bupati serta hadirin yang kami hormati, marilah rapat paripurna ini kita awali dengan agenda yang pertama, yaitu penyampaian dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah. Adapun dua rapat tersebut adalah: 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 320 ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran terakhir. 2. Perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan dasar tersebut di atas, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah dan memberikan payung hukum terhadap penarikan biaya jasa pelayanan pada UPDD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah yang saat ini sudah berstatus BLUD perlu menetapkan tarif pelayanan dimaksud dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada hari ini Bupati Lampung Tengah akan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 pada DPRD Kabupaten Lampung Tengah. 2. Perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk itu, kepada terhormat Saudara Bupati saya persilahkan untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sidang paripurna ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara rapat paripurna DPRD Lampung Tengah
dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 dan Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan manifestasi dari pelaksanaan berbagai tugas yang telah kami lakukan dan laksanakan baik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang tertuang dalam APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Laporan keuangan Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana manifestasi pertanggungjawaban yang kami sampaikan ini didasarkan pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa 1. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran terakhir. 2. Laporan keuangan dimaksud paling sedikit meliputi A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, C. Neraca, D. Laporan operasional, E. Laporan arus kas, F. Laporan perubahan ekuitas, dan G. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Memperhatikan ketentuan di atas, maka pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2024 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung telah melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kerjasama semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, atas pemeriksaan tersebut sesuai dengan LHP nomor 25A besar garis miring LHP garis miring 18 Romawi titik BLP garis miring 05 garis miring 2025 tanggal 23 Mei 2025. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung menyatakan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 telah disajikan secara wajar dalam sebuah hal yang bersifat material dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Ini berarti bahwa dalam 7 tahun berturut-turut kita dapat tetap mempertahankan opini WTP tersebut. Posisi keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pertanggal 31 Desember 2024 meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan perubahan ekuitas telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan kita telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan APBD tahun 2024 sesuai kebijakan yang telah kita tetapkan bersama melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan
telah diselenggarakan secara terkoordinasi, terpadu, teratur, dan terukur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadir yang berbahagia. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan secara ringkas atas laporan A. Realisasi anggaran tahun anggaran 2024 sebagai berikut. Sisi pendapatan. Secara keseluruhan capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar 2,708 triliun lebih atau sebesar 97,16% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 2,787 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah sesuai dengan laporan realisasi anggaran terrealisasi sebesar 239,9 miliar lebih atau sebesar 90,73%. 2. Pendapatan transfer yang terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana desa, dan pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi sesuai dengan laporan realisasi anggaran terrealisasi sebesar 2,467 triliun lebih atau sebesar 97,83%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan laporan realisasi anggaran terrealisasi sebesar 1,824 miliar lebih atau sebesar 97,75%. Sisi belanja. Belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer terrealisasi sebesar 2,674 triliun lebih atau sebesar 92,28% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 2,898 triliun lebih. Sisi pembiayaan. Pembiayaan untuk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 terrealisasi sebesar 118,2 miliar lebih. Dari hasil surplus antara pendapatan dengan belanja dan pembiayaan, maka diperoleh silva lebih pembiayaan anggaran tahun 2024 sebesar 152,088 miliar lebih. Adapun rincian silva terdiri dari kas daerah sebesar 129,8 miliar lebih, kas di bendahara pengeluaran sebesar 17,4 juta, kas di bendahara kas layanan umum daerah sebesar 13,1 miliar lebih, kas di bendahara BOSP sebesar 11,4 juta lebih, kas di bendahara dana puskesmas sebesar 9,054 miliar lebih. Dari kas yang ada di kas daerah terdapat pembatasan kas sebesar 57,4 miliar lebih yang merupakan dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan dana alokasi umum spesifik grant dan THR TPG TA 2024. B. Laporan perubahan saldo anggaran per 31 Desember 2024 terdiri dari saldo anggaran lebih awal tahun 2024 sebesar 14,680 miliar lebih, sedangkan saldo anggaran lebih akhir tahun 2024 sebesar 152,088 miliar lebih, mengalami kenaikan sebesar 5,12% atau sebesar 7,407 miliar lebih dari tahun 2023. Neraca Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2024 sebagai berikut. 1. Jumlah aset Kabupaten Lampung Tengah sebesar 4,159 triliun lebih. 2. Jumlah kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar 118 miliar lebih. 3. Jumlah ekuitas sebesar 4,041 triliun lebih. Laporan operasional per 31 Desember 2024 sebagai berikut. Pendapatan LO Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah terrealisasi sebesar
2,623 triliun lebih. Beban dikurangi LO Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari beban operasi dan beban transfer terrealisasi sebesar 2,352 triliun lebih. Dari pendapatan laporan operasional dan beban operasional, maka didapat surplus garis miring defisit laporan operasional tahun 2024 sebesar minus 241,9 miliar lebih. Laporan arus kas Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2024 terdiri dari saldo awal kas sebesar 144,6 miliar lebih. 2. Arus kas bersih dari aktivitas operasi yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran kas sebesar 408,2 miliar lebih. 3. Arus kas bersih dari aktivitas investasi yang berasal dari penjualan aset dan pengeluaran atas belanja modal selama tahun 2024 dengan nilai minus sebesar 374,4 miliar lebih. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar minus 33,2 miliar lebih. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris yang merupakan arus masuk dan keluar kas dari pembayaran perhitungan pihak ketiga sebesar 17,4 juta lebih. Saldo akhir kas sebesar 152,1 miliar. F. Laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar 4,041 triliun lebih dengan uraian sebagai berikut. 1. Saldo awal ekuitas sebesar 3,787 triliun lebih. Surplus defisit terhadap laporan operasional sebesar minus 241,9 miliar lebih. Dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar dikarenakan adanya penyusutan aset tetap, konstruksi dalam pekerjaan menjadi aset tetap gedung dan koreksi kapitalisasi aset tetap dengan nilai sebesar 12,4 miliar lebih. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya terhadap Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dapat kami sampaikan bahwa tersusunnya Raperda ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang membuat pengaturan terkait kewenangan daerah untuk memungut sumber pendapatan asli daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan daerah sebagai landasan umum yang telah dirumuskan dan diberlakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi pegangan untuk pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan pemungutan atas 11 jenis pajak daerah dan 18 jenis retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan sehingga diharapkan akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya meningkatkan PAD di samping melakukan intensifikasi juga melakukan upaya ekstensifikasi atas sumber PAD yang berasal dari retribusi daerah dengan menambah salah satu jenis retribusi atas layanan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sebagai salah satu objek pendapatan daerah. Dengan adanya raperda ini besar harapan kami ke depan pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD yang bersumber dari retribusi dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam pengantar raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 dan raperda tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kami sampaikan kepada Dewan yang terhormat dan kami persilahkan untuk dapat dipelajari dan dibahas sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankannya. Amin. Sekian dan terima kasih. Penanu bahasa sikap pun nyaman biwat bahasa sikap kurang ujung diberi kubat maaf alim puro. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Bupati yang telah menyampaikan dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah. Para rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah disampaikannya dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah oleh Saudara Bupati,
marilah rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Untuk pandangan umum fraksi tentunya memerlukan waktu agar masing-masing fraksi dapat merumuskannya. Untuk itu kami tawarkan pada peserta sidang terhormat akan kita skor 10 menit untuk mempersiapkan. Langsung. Baik. Karena sudah disepakati langsung, marilah rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Namun sebelumnya saya tawarkan kepada sidang dewan terhormat, apakah pandangan umum akan dibacakan oleh masing-masing fraksi atau disampaikan secara tertulis? Tertulis? Baik. Terima kasih. Saya sampaikan kepada peserta sidang yang telah menyetujui pandangan umum fraksi untuk disampaikan secara tertulis. Yang pertama, saya persilakan dari fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Dedi Saputra yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Gerindra. Selanjutnya saya persilakan dari fraksi PKB untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Terima kasih kepada saudara Pur Heri Sumardianto yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi PKB. Selanjutnya saya persilakan dari fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Terima kasih kepada saudara Wayan Eka Mahindra yang telah menyampaikan pandangan fraksi umum PDI Perjuangan, pandangan umum fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya saya persilakan kepada fraksi Demokrat untuk menyampaikan pandangan. Pimpinan Demokrat Amanat. Ya, siap. Demokrat Amanat, dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Wahyu Takwa, Sonan yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Demokrat Amanat. Selanjutnya saya persilakan fraksi PKS untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Terima kasih kepada saudari Erna yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi PKS. Selanjutnya saya persilakan kepada fraksi Nasdem untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya.
beserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah selesainya pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah, maka akan dilanjutkan dengan tanggapan atau jawaban Saudara Bupati terhadap pandangan umum fraksi. Namun sebelum acara tersebut dilaksanakan, saya persilakan Saudara Bupati saya tawarkan Saudara Bupati untuk mempersiapkan diskurs atau langsung juga. Baik. Karena Saudara Bupati sudah siap dengan jawaban pandangan umum tadi, maka rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan mendengarkan tanggapan Saudara Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kepada yang terhormat Saudara Bupati, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang bersifat konstruktif, karena kami yakin semua itu disampaikan kepada kami semata-mata untuk tujuan perbaikan ke arah yang lebih baik bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Lampung Tengah di masa yang akan datang. Menanggapi saran serta masukan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah akan menindaklanjuti saran dari DPRD dengan lebih cermat dan teliti dalam A. Bidang pendapatan. Kedepannya kami akan lebih berusaha untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah secara maksimal. B. Bidang belanja. Kami selaku kepala daerah telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan belanja daerah yang terukur sehingga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk belanja yang tidak semua dianggarkan dapat terrealisasi, hal ini dikarenakan adanya penghematan, efisiensi, serta lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. C. Pembiayaan. Kami selaku kepala daerah akan berusaha untuk memaksimalkan kembali Silpa tahun 2024 yang peruntukannya dalam program-program pada organisasi perangkat daerah, antara lain peningkatan ekonomi daerah, peningkatan capaian SDM, peningkatan infrastruktur, pengentasan kemiskinan ekstrim, serta pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Terkait semua saran dan masukan yang membangun dari fraksi-fraksi DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2024, diucapkan terima kasih atas apresiasinya, sehingga ke depan apa yang menjadi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD akan kami tindak-lanjuti. Hadirin yang saya hormati, selaku kepala daerah, kami telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan APBD tahun anggaran 2024 dengan baik sesuai dengan ketentuan. Namun dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan dari berbagai aspek, dan kami pun memberikan apresiasi untuk saran maupun masukan serta pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Tentunya dengan saran dan masukan ke depan Kabupaten Lampung Tengah akan lebih baik lagi. Oleh karena itu, demi perbaikan kinerja di masa mendatang, melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon dukungan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat. Hadirin yang saya hormati, terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kami mengucapkan terima kasih atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda ini. Terhadap kekurangan dan permasalahan yang ada akan kita benahi bersama dan kita sempurnakan dalam pembahasan selanjutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian tanggapan kami atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Semoga kedua raperda yang kita bahas pada hari ini dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk hidayahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Penanu bahasa Sikampun Pak Nyaman Diowat bahasa Sikam kurang ujung dimeti tukut maaf alipuro. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada terhormat Saudara Bupati yang telah menyampaikan tanggapan atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Para peserta rapat paripurna yang saya hormati, dengan telah disampaikannya tanggapan atau jawaban dari saudara Bupati, selanjutnya rapat paripurna pada hari ini mengamanatkan kepada Badan Anggaran untuk membahas terkait LPPA yang telah disampaikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada bab 2 pasal 19 yang berbunyi ayat 1. Badan Anggaran membahas rancangan tentang peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 huruf B. Ayat 2. Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ayat 3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit meliputi A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, C. Neraca, D. Laporan operasional, E. Laporan alokasi, F. Laporan perubahan likuiditas, dan G. Catatan atas laporan keuangan. Ayat 4. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf G. Badan usaha milik daerah harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah. Ayat 5. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 9. Terkait dengan Raperda perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, untuk pembahasannya diserahkan kepada Bapomperda. 1. Raperda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 2. Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029. Kedua, raperda tersebut telah dilakukan pembahasan secara intensif oleh Bapomperda DPRD. Dalam proses pembahasan juga melibatkan tim dari pemerintah daerah serta stakeholder lainnya sebagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pada hari ini akan melaksanakan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tersebut. Untuk itu, pada kesempatan ini Bapomperda akan menyampaikan laporan hasil pembahasan raperda tersebut. Kepada juru bicara Bapomperda, saya persilahkan untuk menyampaikan. Peraturan daerah terhadap pembahasan raperda 1. Raperda penghormatan, perlindungan dan pemenuhan dan penyandang disabilitas. 2. Raperda rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Hari Jumat tanggal 11 Juli 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pimpinan dan para anggota dewan serta hadirin yang berbahagia. Yang kedua adalah Raperda perencanaan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 264 menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dan dengan perda paling lambat 6 bulan setelah Bupati dilantik. Perda RPJMD menjadi dasar bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk alokasi anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Ranwal rancangan awal RPJDM, rancangan pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029 telah disepakati bersama pada tanggal 22 April 2025 oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Sesuai hasil pembahasan yang dilakukan dalam rapat Bapomperda dengan pembahasan daerah dan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap beberapa usulan dan saran guna perbaikan terhadap substansi RPJM, Bapomperda menyampaikan beberapa catatan penting, yaitu 1. Perangkat daerah agar dalam menjalankan program-program dan kegiatan yang ada dalam RPJDM mengoptimalkan inovasi. 2. Di bidang ketahanan pangan dengan program prioritas menunjukkan Lampung Tengah sebagai lumbung pangan, pencapaian program ketahanan pangan dengan target di tahun 2025 seluas 206.000 hektar dan target produksi gabah diharapkan mencapai 1 juta ton. Selanjutnya, memaksimalkan luas lahan kering 150 hektar yang selama ini hanya ditanami jagung dan singkong. Mulai September 2025 akan digunakan menanam padi, namun tentunya hal ini harus didukung dengan pupuk dan alsintan yang memadai. Beberapa persiapan yang telah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, utama persiapan infrastruktur dengan 1. Memaksimalkan lahan yang belum dimanfaatkan. 2. Untuk singkong belum ada bantuan benih yang unggul dari pusat. Ini tentunya menjadi perhatian kita semua.
saat ini belum ada bantuan benih singkong unggul yang disalurkan secara langsung dari pemerintah pusat agar nanti dikembangkan di pembibitan singkong. Pemerintah terus berupaya menyediakan pupuk bersubsidi dan alsintan untuk mendukung petani, khususnya komunitas pangan pokok. 3. Dinas Pendidikan dan Olahraga. Terkait Biparda sebagai bagian dari RPJD, fokus pada pembangunan infrastruktur dan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD serta program tahunan. Selain itu, program pembangunan gedung olahraga di Poncowati. Dispora akan mengupayakan pembangunan program atlet berprestasi yang memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi dengan program peningkatan pemuda berdaya saing yang berkolaborasi dengan perusahaan, optimalitas CSR dan kepemudaan olahraga. 4. Dinas Sumber Daya Air. SDA telah melakukan pemeliharaan dan pembangunan irigasi, perawatan irigasi 163 yang sudah mengairi 16.636 hektar sawah. 5. Dinas Perkebunan dan Peternakan. Terkait populasi ternak, terutama vaksin pada sapi selama ini mengandalkan pasokan vaksin dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah agar dapat menganggarkan pembelian vaksin secara mandiri, mengantisipasi jika stok dari pemerintah pusat tidak mencukupi untuk memastikan ketersediaan vaksin dan kelancaran program vaksinasi di Kabupaten Lampung Tengah. Dinas Kesehatan. Pembangunan Puskesmas Mojokerto yang belum direalisasi setelah dilakukan survei terkait proyeksi pegawai adanya usulan penambahan petugas dan fasilitas untuk urologi, khususnya pada bagian kanker. Kondisi alat cuci darah yang ada 20 namun hanya 10 petugas yang bersertifikasi. Pelatihan penambahan untuk petugas sangat diperlukan. Hal ini untuk memastikan ketersediaan dan kualitas pelayanan cuci darah, mengingat setiap alat kebutuhan petugas yang kompeten. Rumah Sakit Demang. Terkait penanganan BPJS Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kepesertaan dan kualitas layanan, termasuk verifikasi dan validasi data PBI. Program pelayanan kesehatan keliling yang bertujuan untuk memudahkan aksesibilitas pasien, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas dan atau akses transportasi. Dinas Sosial. Program memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas diharapkan dapat menjangkau penyandang disabilitas secara keseluruhan, di mana terdapat 300 penyandang disabilitas atau terlantar yang perlu segera ditangani. Hingga saat ini telah ditangani sebanyak 160 orang. Untuk itu perlu dukungan semua pihak agar pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mampu memberikan penanganan bagi seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pemerintah daerah perlu mengatasi kekurangan SDM di bidang kearsipan dan penambahan formasi pustakawan dan arsiparis. Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan arsip dan efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan daerah. Saudara pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang bahagia, berdasarkan hasil rapat penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah pada tanggal 2 Juli 2025, berikut kami rangkum beberapa pendapat akhir dari fraksi-fraksi dan hasil pembicaraan tingkat 1 sebagai berikut. 1. Agar evaluasi pelaksanaan RPJMD tetap dilaksanakan setiap tahun supaya target pencapaian dan indikator program dapat tercapai dengan maksimal. 2. Program-program pembangunan yang telah tersusun ini harus segera diikuti strategis langkah yang real dan nyata sehingga bisa dievaluasi tentang hasil yang telah dicapai agar RPJMD ini tidak hanya bersifat teoritik dan non-normatif, tetapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. 3. Dalam catatan, kami melihat pada poin target belanja daerah pada beberapa tahun terakhir
seperti target pada tahun 2024 ke 2025 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan tahun 2024 sebesar 2.838.938.516.439 rupiah. Pada tahun 2025 naik menjadi 2.954.536.353.096 rupiah. Selanjutnya pada tahun 2026 proyeksi pendapatan asing daerah PAD sebesar 359.133.283. Kami melihat dalam catatan 2027 diproyeksikan naik menjadi 397.390.503 dan kenaikan ini cukup besar dan mesti diapresiasi. Namun demikian kami memandang perlu mengetahui dari mana saja sumber-sumber meningkatkan pendapatan tersebut sesuai dengan telah ditargetkan. 4. Kami meminta kepada pemerintah daerah agar dapat melanjutkan upaya pencegahan bencana, upaya penanganan dan mitigasi bencana yang mungkin terjadi di masyarakat yang bisa terjadi kapanpun. 5. Selain itu pada poin pengeluaran dan pembiayaan terhadap item pembayaran pokok hutang sebesar 34 miliar dan pembayaran pokok hutang baru sebesar 50 miliar, maka perlu kami sampaikan untuk pembiayaan tersebut bersumber dari mana. 6. Dari segi ekonomi perlu diperjelas sasaran kemana dan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan indikator dan tahapan yang jelas, seperti dijelaskan pada pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19, bahwa pembentukan ekonomi Lampung Tengah sampai dengan tahun 2024 belum mampu kembali tumbuh di atas 5% dan selalu di bawah pertumbuhan nasional yang disebabkan laju pertumbuhan dalam presentasi pada level utama PDRB Lampung Tengah tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun 2019. 7. Agar RPJMD hendaknya tetap memberikan penekanan kepada peningkatan infrastruktur seperti peningkatan jalan, irigasi, PJU, drainase dan penyediaan air bersih. Meskipun secara umum kondisi jalan mantap di Kabupaten Lampung Tengah masih lebih baik dari rata-rata kabupaten lain di Provinsi Lampung. Terima kasih kepada terhormat Saudara Tony Satmajaya SHMH, Ketua Bumperda yang telah menyampaikan laporannya. Dengan telah disampaikannya laporan dari Bumperda, maka selanjutnya akan dilaksanakan pengambilan keputusan. Pada kesempatan yang bahagia ini saya akan mintakan persetujuan dari seluruh anggota Dewan terhormat tentang 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang rencana pengembangan jangka panjang menengah daerah RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029. Apakah dua raperda tersebut dapat kita setujui? Apakah dua raperda tersebut dapat kita setujui? Setuju. Kita patokannya di jadi kawan-kawan semua di pasal 9 ayat 4 itu disampaikan huruf 2-nya bahwa permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota rapat paripurna dan pendapat akhir bupati. Ayat B-nya dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf A, angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Tadi ada dua pendapat, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, gitu kan? Saya kira kalau bicara politik kayaknya kurang. Saya tanyakan sekali lagi,
Apakah dua rapor tersebut dapat kita setujui? Setuju, fraksi Golkar setuju. Baik, karena sudah 3 kali saya tanya, masih ada 2 pendapat, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Untuk 2 raperda yang kita bahas tadi, yang kita adakan pada ini, yang setuju silakan angkat tangannya. Selesai itu. Baik, lanjut. Yang tidak setuju silakan angkat tangannya. 1. Kita ada 2. Tentu kita hormati pendapat dan kita masing-masing anggota dewan terhadap 2 raperda ini. Tetapi sekali lagi berdasarkan mekanisme tata tertib yang menjadi panutan kita di sini, bahwa apabila tidak dicapai musyawarah maka kita adakan secara voting, dan tadi sudah kita laksanakan dan dihitung ternyata mayoritas dari seluruh peserta paripurna pada hari ini menyatakan setuju terhadap 2 raperda tersebut dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap pendapat yang berbeda. Maka paripurna ini kita nyatakan bahwa dapat menyetujui 2 raperda yang telah disampaikan. Sepakat? Setuju? Dengan terlaksanakannya persetujuan, maka rapat paripurna akan dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat akhir Bupati Lampung Tengah. Namun sebelum acara tersebut dilaksanakan, rapat paripurna kita akan skor untuk memberikan waktu kepada saudara Bupati mempersiapkan pendapat akhir. Saya tawarkan saudara Bupati langsung atau Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Selanjutnya untuk dimaklumi bahwa raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan harapan pemerintah pusat yang dituangkan dalam berbagai regulasi, diantaranya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, berikut peraturan-peraturan turunannya, dan akhir-akhir ini melalui surat yang isinya menghimbau agar pemerintah daerah segera membuat peraturan terkait penyandang disabilitas. Untuk kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah telah berupaya memenuhi kewajiban terhadap penyandang disabilitas, di mana kita sudah memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas, sehingga dengan telah disepakatinya raperda tentang penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan satu langkah maju dari pemerintah daerah dalam mengakomodir upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya raperda ini, besar harapan kami ke depan pemerintah daerah beserta dan masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia, serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh, lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir batin, mandiri, serta bermartabat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya terhadap raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029, kami mengapresiasi atas dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam membahas dan menyempurnakan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Raperda RPJMD ini selanjutnya digunakan sebagai landasan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan dan akan menjadi bagian integral dari target nasional Indonesia Emas 2045. Pada akhirnya, semoga RPJMD ini diharapkan akan menjadi acuan penting dalam mencapai visi daerah, memberikan kontribusi terhadap target capaian pembangunan nasional pada tahun 2045.
Hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kedua perda yang kita bahas, kita setujui pada hari ini bermanfaat untuk kemajuan Lampung Tengah ke depan. Dan untuk semua kinerja anggota DPRD yang sangat mencintai Kabupaten Lampung Tengah, yang sudah berpikir untuk majunya Kabupaten Lampung Tengah, yang sudah berpikir untuk masyarakat Lampung Tengah, yang sudah dewasa baik setuju tidak setuju, kekeluargaan untuk membangun bersama, dan kunci untuk kita bersama. Kami pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya terhadap kedua perda tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terhormat Saudara Bupati yang telah menyampaikan pendapat akhir tentang dua raperda Kabupaten Lampung Tengah. Para rapat paripurna yang saya hormati, dengan telah selesainya pendapat akhir Saudara Bupati, maka rapat paripurna pada hari ini kita lanjutkan dengan agenda ketiga, yaitu kesepakatan bersama perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fungsi DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 meliputi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan ketentuan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah, pada bab 2 bagian ke-1 pasal 4 disebutkan bahwa 1. Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda. 2. Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh DPRD dan Bupati untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda. 3. Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan DPRD. Selanjutnya pada bab 4 bagian kelima pasal 52 disebutkan bahwa pada pembentukan peraturan daerah mempunyai tugas dan wewenang. A. Menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urut rancangan perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda, disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD. B. Mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, pada kesempatan ini Bapak Perda akan menyampaikan laporan tentang perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun anggaran 2025. Kepada juru bicara Bapak Perda, saya persilahkan untuk menyampaikannya akan laporannya. Para rapat paripurna dan hadirin berbahagia, dengan telah disampaikannya laporan dari Bapak Perda DPRD Kabupaten Lampung Tengah, maka selanjutnya akan dilaksanakan kesepakatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mintakan kesepakatan dari seluruh anggota Dewan Terhormat. Apakah perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 dapat kita sepakati? Saya ulang. Apakah perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 dapat kita sepakati? Terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang telah menyepakati program perda tahun anggaran 2025. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan dilaksanakan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama dan keputusan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kepada saudara Bupati, pimpinan DPRD dipersilakan mengambil tempat di depan dan anggota Forkopimda mohon dapat menyaksikan. Saya persilakan.
Sini Pak. Tangan bersama saudara Bupati dan pimpinan DPRD. Selanjutnya kita akan memberikan nomor berita acara persetujuan bersama dan keputusan DPRD. Persetujuan bersama nomor 05 garing BA garing DPRD garing LT garing 2025, nomor 01 garing PB garing Seda titik 1 Romawi titik 03 garing 2025 tentang persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas nomor 06 garing BA garing DPRD garing LT garing 2025, nomor 202 garing PB garing Seda titik 1 Romawi titik 03 garing 2025 tentang kesepakatan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas nomor 09 tahun 2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029 nomor 10 tahun 2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang kesepakatan bersama tentang perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, dengan telah dilaksanakannya penandatanganan serta pemberian nomor berita acara dan keputusan DPRD, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk negara, khususnya untuk Kabupaten Lampung Tengah. Kiranya menjadi harapan kita semua selalu lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagi Negeri. Kepada saudara petugas saya persilakan untuk memimpin. Setelah memimpin menyanyikan lagu Bagi Negeri. Para peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Saya atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati, anggota Forkopimda, serta yang terhormat para anggota Dewan atas kehadirannya untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam memimpin rapat paripurna pada hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Marilah rapat paripurna ini kita akhiri dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penano bahasa si kampung, kimali buat seorang ujung di mesti upot, mahapun ngalipuro. Ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.